Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan terima kasih kepada Allah yang selalu mencintai dan membimbing kita setiap saat. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara, menunjukkan kepada orang-orang Israel tentang siapa dirinya. Dia adalah tanda kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah dunia. Setiap orang yang melihat Kristus mengalami untuk diselamatkan dan disembuhkan, banyak orang datang kepadanya dan mengalami bahwa mereka sungguh-sungguh diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosional, secara batin, dan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita diperlihatkan tentang bagaimana jawaban Yesus tentang tanda kehadirannya, di mana orang belajar dari peristiwa Nabi Yunus. Dengan memahami peristiwa Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus berada di dalam ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian halnya juga Tuhan akan berada selama 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang menyelamatkan, membawa pembebasan bagi setiap orang. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana peristiwa Tuhan hadir dan menyelamatkan hidup kita di dalam kemanusiaan diri kita setiap saat. Pada suatu ketika ada seorang bapak datang menjumpai saya di pastoran, dan dia mengatakan, "Pastor, sudah selama 15 tahun dia tidak pernah ke gereja. Hidupnya hanya dipenuhi dengan pesta pora, mabuk-mabukan, dan selalu mencari kenikmatan hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan sesaatnya saja." Orang ini kemudian menyesal. Dia berlutut di hadapan saya dan dia memohon supaya saya juga memberikan rahmat pengampunan untuknya. Lalu saya katakan kepada bapak ini, "Bapak, hari ini keselamatan telah terjadi atas dirimu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana engkau menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah hadir dalam dirimu dengan bertobat dan berbuat baik, dan menunjukkan bahwa dirimu benar-benar mengalami kelimpahan rahmat dari Tuhan." Lalu bapak ini mengatakan, "Baik pastor, dalam 1-2 minggu ke depan saya akan memperbaiki diri saya, dan saya akan kembali kepadamu dan akan memperlihatkan kepada dirimu dengan sering-sering pengalaman saya, menunjukkan bahwa saya juga mengalami sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan oleh karena nasihat dan tuntunannya." 3 minggu kemudian bapak ini hadir menjumpai saya dan dia berkata kepada saya, "Pastor, luar biasa, saya mengalami bahwa sungguh-sungguh saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Tadinya saya suka minum mabuk, sekarang saya hanya mengutamakan bagaimana saya menghargai sesama manusia. Tadinya saya bisa merusak, tadi saya bisa menghancurkan istri, menghancurkan anak-anak dengan kata-kata yang merupakan kekerasan verbal, dengan tindakan yang merupakan kekerasan fisik. Dan saya melihat semuanya itu semata-mata tidak membuat saya bertumbuh sebagai seorang Kristen yang baik. Saya bersyukur juga bahwa emosi saya mulai muncul secara stabil lagi. Saya yang dulunya pemarah, saya yang dahulunya suka membuat orang lain merasa jengkel oleh karena perilaku saya. Dalam permenungan saya menemukan bahwa hidup saya telah diperbarui. Karena apa? Saya melihat bahwa Allah lah yang menolong saya. Buat apa harus saya membiarkan diri saya jatuh dalam kecenderungan atau kesalahan dan dosa yang sama? Dan saya mengalami bahwa hidup saya telah diperbarui. Pastor, tolong saya, doakan saya, berkati saya, supaya hidup saya menjadi baru di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita dan mengubah diri kita. Maka untuk memahami bahwa Allah tinggal dalam diri kita, yang dengan kita membiarkan diri disapa oleh Tuhan, membiarkan diri untuk berubah, membiarkan diri untuk dijamah, dan yang paling penting adalah membiarkan diri dituntun kepada keselamatan dan hidup yang baik. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita selalu melihat tanda kehadiran Allah di dunia ini secara khusus dalam perayaan Ekaristi untuk membuat kita mampu mengorbankan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, melepaskan dari dalam diri kita hal-hal yang tidak baik, dan membiarkan hal-hal yang baik bertumbuh dalam diri kita. Karena Allah yang menyelamatkan kita, karena Allah yang menuntun kita kepada hal yang istimewa. Anda dan saya, kita semua, mari hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.